Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiban liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, para pengurus, hadirin, jamaah Masjid Istiqlal yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita panjatkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Diberikan kekuatan sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat, umatnya yang patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini membahas tentang keluarga pilihan. Mengapa tema ini dipilih? Karena keluarga ini begitu penting peranannya di dalam kehidupan. Orang menikah tujuannya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita makan saja, kita hati-hati. Kita makan, kita minum, kita berhati-hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita mempelajari dari Al-Quran apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Apalagi berkeluarga. Karena keluarga ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah memilih Nabi Adam. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Nabi Adam, tapi keluarganya tidak dipilih. Karena yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita, termasuk Nabi Adam. Mengapa hanya Nabi Adamnya yang dipilih, istrinya tidak dipilih, keluarganya tidak dipilih? Karena anaknya ada yang terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Dan istri Nabi Adam yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Maka di dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, yang menjadi musuh terberat itu bukan orang yang ada di luar keluarga kita, tapi justru Allah menguji kita. Yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita ini justru orang-orang terdekat. Suami bisa jadi musuh untuk istrinya, istri bisa jadi musuh untuk suaminya. Bahkan yang terberat ini, kalau anak-anak kita, anak-anak yang kita sayangi, anak-anak yang kita cintai menjadi musuh untuk kita. Bahkan musuh bukan hanya musuh di dunia. Yang terberat lagi kalau anak-anak kita dan keluarga kita menjadi musuh kita
di akhirat kelak. Apa bahayanya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu, lahwun itu hadirin berarti bermakna lengah. Banyak orang yang gara-gara hartanya dia jadi lengah sehingga dia lupa kepada Allah. Banyak orang yang gara-gara anaknya cinta keterlaluan terhadap anak sehingga dia lalai. Lahwun itu lengah. Lengah itu berarti dia melakukan sesuatu yang penting padahal ada yang lebih penting, atau melakukan sesuatu yang tidak penting padahal ada yang penting. Lalai membuat anak-anak ini menjadi musuh untuk kita. Maaf, sering saya katakan, orang tua itu tidak ada yang tidak cinta kepada anaknya. Betul ya Pak ya? Setiap orang tua pasti cinta kepada anaknya. Tapi kecintaan kepada anak jangan kelewat batas. Anak dimanja, mau apa saja diberikan. Anak dimanja, saking sayang sama anak, anaknya nggak sholat subuh dibiarkan. Saking cinta sama anaknya, anaknya main sampai larut malam, pulang pagi, dibiarkan. Ayahnya ahli ibadah sekalipun. Tapi kalau kita salah mendidik anak, maka Allah katakan jangan sampai anak-anak kita membuat kita lalai. Apa akibatnya? Kalau kita lalai dalam mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, maka Al-Quran sudah menggambarkan ada keluarga, ada anak-anak yang mereka masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka, ini bocah, ini anak nggak mau sendirian. Dia komplain menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ini anak-anak yang salah didik sehingga mereka terjerumus ke dalam neraka. Mereka demonstrasi, komplain, menuntut keadilan kepada Allah. Mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Rabb. Saya tidak mau sendirian di dalam neraka ini. Saya bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama. Orang tua saya memanjakan saya. Orang tua saya memberikan apa yang saya mau. Saya tidak sholat, dibiarkan ya Rabb. Saya tidak mengaji, dibiarkan ya Rabb. Saya tidak puasa, dibiarkan ya Rabb. Sehingga saya besar menjadi manusia zalim. Saya meninggal dunia masuk ke dalam neraka. Allah bertanya, apa yang kau minta? Apa kata anak di dalam neraka? Kalau aku bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya ya Rabb. Kalau aku bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya yang tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama, maka aku pun minta kepadamu ya Allah. Aku minta keadilan kepadamu agar orang tua kami, mereka para pembesar-pembesar kami, masukkan bersama-sama kami ke dalam neraka. Na'udzubillah. Orang tua rugi Pak. Orang tua bangkrut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih Nabi Adam, tapi keluarganya tidak dipilih. Yang kedua, Allah pilih Nabi Nuh. Wa Nuha. Ini kelas nabi. Allah pilih Nabi Nuh, tapi yang dipilih hanya Nabi Nuhnya saja, keluarganya tidak dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena istrinya Nabi Nuh yang menjadi provokator pertama. Suaminya Nabi, tapi istrinya justru yang menjadi musuhnya. Apakah betul Ustadz istri Nabi ada yang jadi musuh? Ya. Al-Quran sudah mewanti-wanti, awas. Apa kata Quran? Dzaraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Perumpamaan contoh seorang istri yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada suaminya, itu laksana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut.
Kata Allah, kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Istrinya Nabi bisa jadi musuh, apalagi kita, istri kita. Anaknya Nabi ada yang jadi musuh, istrinya Nabi bisa jadi musuh. Maka peran serta keluarga itu akan bersambung dari dunia sampai dengan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam ayat selanjutnya Allah katakan, ada contoh keluarga yang dipilih oleh Allah. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Allah pilih Nabi Adam tidak dengan keluarganya. Allah pilih Nabi Nuh tidak dengan keluarganya. Tapi Allah pilih wa ala Ibrahim. Dan Allah pilih Ibrahim dengan keluarganya. Mengapa Nabi Ibrahim dipilih dengan keluarganya? Karena Nabi Ibrahim sukses ngurusin keluarga, hadirin. Ini menjadi contoh untuk kita. Betapa tidak suksesnya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Saya pernah ke sana, ke wilayah Palestina. Di Palestina saya berziarah ke kubur Nabi Ibrahim. Letaknya di wilayah Hebron, di perbukitan Hebron dekat tepi barat. Saya berziarah ke kubur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, hadirin, adalah seorang nabi yang membangun Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah. Disebutkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah dengan anaknya Ismail. Sampai Allah katakan dengan anaknya Ismail. Ini contoh seorang tua dan anak yang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dikuburkan di Palestina. Lalu di sampingnya itu ada kuburan istrinya. Istri pertama Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah. Dari Sarah punya anak namanya Nabi Ishak. Ishak dikuburkan di sana, di bawah masjid namanya Masjid Al-Khalil. Lalu di samping kuburan Siti Sarah ada kuburan Nabi Ishak, ada kuburan Nabi Yakub, dan ada kubur Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau muncul pertanyaan, mengapa Rasulullah Muhammad ketika Isra Mi'raj harus berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa? Jawaban yang pertama, karena Masjid Al-Aqsa ini adalah merupakan kiblat pertama umat Islam. Dulu Rasulullah Muhammad ketika sholat belum menghadap ke arah Ka'bah, tetapi menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas yang ada di Palestina. Lalu Rasul berdoa kepada Allah. Cara Rasul berdoa diajarkan, hadirin. Jadi kalau kita pengen berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah, ikuti cara Rasulullah. Bagaimana cara Rasul berdoa? Rasul kalau berdoa itu tangannya diangkat sampai kata para sahabat ketiaknya kelihatan. Bahasa sini ketiak ya. Saya orang Jawa, orang Cirebon. Kalau kata orang Cirebon kelek. Ketiaknya kelihatan. Lalu wajahnya diangkat ke atas langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasul kalau berdoa itu wajahnya diangkat ke atas langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dulu Rasulullah Muhammad ketika sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, ada kubah namanya kubah As-Sakhra. Wah, ini waktunya tidak akan cukup kalau kita bahas ini. Ada kubah As-Sakhra, itu kiblat pertama umat Islam. Ada kiblat pertama umat Islam. Nah, di samping itu ada tempat-tempat yang begitu bersejarah. Bahkan saya meneliti mengapa Rasulullah Muhammad itu dilahirkan belakangan sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi, tapi kenapa disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin? Rasulullah Muhammad itu sebagai nabi akhir zaman, nabi yang terakhir, tapi kenapa disebut dengan pemimpin dan imamnya para nabi? Ketika saya ke Palestina, di situ ada sebuah masjid, hadirin, namanya disebut dengan Masjid Arwah. Masjid Arwah itu di mana Rasulullah Muhammad SAW ketika akan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebelum naik di atas batu namanya Dome of the Rock,
itu Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk sholat, dan Rasul menjadi imamnya sholat para nabi dan Rasul. Di Masjid Arwah itu seluruh ruh diturunkan oleh Allah. Seluruh ruhnya para nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sholat di belakang Rasulullah Muhammad karena seluruh para nabi memang menginginkan menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjadi imamnya dan para nabi yang lain di belakangnya. Nah, sejak saat itulah maka Rasulullah Muhammad diklaim menjadi imamul anbiya wal mursalin, menjadi pemimpinnya para nabi dan pemimpin para rasul. Boleh jadi beliau dilahirkan belakangan, tetapi beliau menjadi pemimpin para nabi dan rasul karena beliau menjadi imam sholatnya para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ini disebutkan oleh Allah wa ala Ibrahim. Kalau kita pengen keluarga kita bahagia, keluarga kita selamat, dijadikan oleh Allah dzurriatan thayyibah, amin, keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, punya anak keturunan yang soleh, istri kita dijadikan oleh Allah sebagai istri yang solehah. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai keluarga pilihan Allah. Maka Allah katakan wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ini sukses ngurusin keluarganya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ini dikenal dengan nabi yang memiliki julukan Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalilullah itu berarti orang yang cintanya luar biasa kepada Allah. Khalil berasal dari kata takhalli. Takhalli ini berarti manusia yang cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu. Padahal pengen punya anak puluhan tahun Nabi Ibrahim. Tapi ketika Allah uji Nabiullah Ibrahim, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih kamu. Tapi contoh ayah yang baik, apa kata Nabiullah Ibrahim? Fangdur mada taro. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu wahai anakku, tapi Nabi Ibrahim satu sisi berkata fangdur mada taro, bagaimana pendapatmu? Ini contoh orang tua yang baik, Pak. Orang tua meminta pendapat kepada anaknya. Nak, kamu lulus sekolah SD ini pengen kemana? Pengen masuk pesantren atau sekolah A atau sekolah B? Ditanya anaknya. Jangan sekemauan orang tuanya aja. Itu namanya orang tua yang otoriter, orang tua yang bertangan besi. Pokoknya apa kata bapak, kalau kata bapak kamu harus A ya A, B ya B. Nggak bisa begitu. Nabi Ibrahim mengajarkan fangdur mada taro. Kalau kita bicara sama anak, mintai pendapat anak kita. Fangdur mada taro. Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jikalau ini memang perintah Allah, maka ayo laksanakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat. Kalimatnya yaitu berisi perintah dan larangan. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabiullah Ibrahim dilarang oleh Allah, maka Nabiullah Ibrahim tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Maka punya sifat, punya julukan Khalil, berasal dari kata takhalli. Takhalli, cintanya mendarah daging hanya untuk Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada harta tidak mampu mengalahkan cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah.
Maka ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anaknya yang masih bayi, Al-Quran mengatakan biwadin ghairi dzi zar'in. Nabi Ibrahim ketika menemukan tempat yang untuk membangun rumah Allah, namanya Ka'bah, itu di sebuah padang pasir, biwadin, bukit yang kering, ghairi dzi zar'in, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan. Nabi Ibrahim menemukan bersama istrinya yang bernama Hajar dengan menggendong seorang bayi yang bernama Ismail. Ketika sudah menemukan itu, maka Nabiullah Ibrahim menancapkan tongkatnya di samping gundukan batu yang berwarna merah. Jadi hadirin, Ka'bah itu sebelum ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim hanya gundukan batu berwarna merah. Ada pondasi-pondasinya, ditemukan oleh Nabiullah Ibrahim sesuai perintah Allah. Bangun Ibrahim, sesuai perintah Allah, dibangun berbentuk persegi 4. Muncul lagi pertanyaan, kenapa Ka'bah kok persegi 4? Kenapa Ka'bah tidak bundar saja? Begitu dia Pak ya? Kita yang kumpul pada siang hari ini, mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma balligh dal Makkah wal Madinah, amin. Li ziyarati haramika wa harami nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang siang hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan oleh Allah untuk berangkat umrah, berangkat haji, berangkat ziarah Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menemukan gundukan batu. Ada batu yang berwarna merah sebesar punuk onta. Lalu Nabiullah Ibrahim menancapkan tongkatnya di situ, di padang pasir yang tandus. Kalau siang panasnya menyengat kulit, kalau malam dinginnya menusuk sampai ke tulang sumsum. Malam harinya Nabiullah Ibrahim bermimpi. Saya mau tanya bapak-bapak, bapak-bapak pernah nggak mimpi Pak? Pak, pernah mimpi? Pernah mimpi. Para nabi itu mimpi Pak. Maka kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus shalihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu kenabian kecuali mimpi-mimpi yang benar. Mimpi-mimpi yang baik. Itu signal. Kalau kita mimpi ketemu sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, itu signal. Boleh jadi kita lupa nggak pernah doa untuk orang tua kita. Boleh jadi kita lupa nggak pernah ziarah ke kuburan orang tua kita. Kalau Rasulullah Muhammad saja ziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, masa kita sebagai umatnya lupa? Karena kita bisa seperti ini atas perjuangan dulu orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita yang tirakat, orang-orang tua kita yang riyadhah, orang-orang tua kita mereka yang berjuang sehingga kita kenal Islam. Betul ya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melupakan orang tua. Maka keluarga itu kaitannya kuat. Keluarga itu akan bersambung. Bukan hanya di dunia, tapi sambungnya keluarga itu sampai dengan ke negeri akhirat, keluarga itu akan bersambung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menancapkan tongkat. Lalu keesokan hari malamnya Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di sana. Bayangkan hadirin, di tempat yang kering, nggak ada pohon. Kalau Mekah sekarang udah enak, masjidnya adem, sa'inya enak, pakai marmer. Zaman dulu marmer dari mana? Batu terjal, panas, kalau siang panas, kalau malam dingin. Lalu Nabiullah Ibrahim berkata, malamnya diperintahkan oleh Allah, Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di sana. Di tempat itu, ya padang pasir yang tandus, padang pasir yang kering, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan. Lalu Nabiullah Ibrahim paginya berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku akan meninggalkan kalian berdua di sini. Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami berdua di sini? Di tempat yang asing, di tempat yang tandus, di tempat yang kering, nggak ada pohon, nggak ada buah-buahan,
nggak ada tetangga, nggak ada siapa-siapa. Nabi Ibrahim diam. Nabi Ibrahim diam. Ini contoh. Jadi kalau bapak-bapak istrinya lagi ngomel, diam. Kalau istri lagi ngomong, diam, jangan jawab. Nabi Ibrahim ketika ditanya sama istrinya, Nabi Ibrahim diam. Wahai Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan anakmu yang masih bayi ini di tempat ini? Nabi Ibrahim diam. Lalu Siti Hajar berkata, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabiullah Ibrahim menjawab, ya, ini perintah Allah. Apa kata Hajar? Kata Hajar, wahai ayah Ismail, kalau memang ini adalah perintah Allah, ayo laksanakan. Ucapannya ayahnya, ucapannya anaknya, ucapannya istrinya sama, kompak. Kalau ini memang perintah Allah, ayo. Ketika anaknya disembelih berkata, kalau ini perintah Allah, qala ya abatif'al, kalau memang ini perintah Allah, ayo laksanakan. Istrinya pun begitu, kalau memang ini perintah Allah, ayo laksanakan. Nabi Ibrahim pun begitu, kalau perintah Allah tidak berani melanggar. Apa kata Hajar? Kalau memang ini perintah Allah, ayo laksanakan wahai ayah Ismail. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang asing, biwadin ghairi dizar'in. Al-Quran berkata, tempat yang tandus kering kerontang, gak ada pohon, gak ada buah-buahan. Nabi Ibrahim berangkat. Lalu Nabi Ibrahim naik ke atas bukit. Ingat, Nabi Ibrahim naik ke atas bukit. Apakah Nabi Ibrahim tidak cinta kepada istrinya? Cinta. Apakah Nabi Ibrahim tidak cinta kepada anaknya? Cinta. Hanya cinta kepada istri dan anaknya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah didahulukan. Beda sama kita. Kalau kita lagi ngitung duit, adzan berkumandang, kalau lagi ngitung duit atau lagi kerja tanggung, ya kita mah biarkan aja. Tapi Nabiullah Ibrahim begitu mendapat perintah Allah, langsung dilaksanakan, hadirin. Maka Nabiullah Ibrahim naik ke atas bukit, lalu doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa doanya? Doa meminta untuk keluarga. Apa doanya Nabiullah Ibrahim ketika naik ke atas bukit sambil melihat anak dan istrinya di padang pasir yang tandus di samping gundukan batu yang berwarna merah? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Tuhanku, aku telah menaruh sebagian keluargaku biwadin ghairi dzar'in, di sebuah tempat yang asing, tempat yang tandus kering kerontang, tidak ada pohon, tidak ada buah-buahan. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah. Bahkan Nabiullah Ibrahim meminta, ya Tuhanku, agar mereka nanti mau mendirikan ibadah salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, serta jadikanlah hati mereka selalu condong untuk menghadap ke wajahmu ya Allah, agar mereka wajahnya mau dihadapkan kepadamu ya Rabb. Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, keluarga yang dijaga. Nabi Ibrahim pergi. Ini dua manusia mulia ini, di tempat yang tandus kering kerontang. Hajar dengan Ismail bayi. Namanya Ismail masih bayi, Pak. Air susunya Hajar sudah tidak keluar air. Ini bayi nangis meronta-ronta, kehausan pengen minum. Ismail menangis, oa, 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 namanya seorang bayi. Orang tua melihat anaknya menangis. Orang tua mana yang tega, saya tanya? Tidak ada satu orang tua pun yang tega melihat anaknya. Bahkan orang tua rela berjuang, berkorban semuanya demi anak. Betul ya? Bahkan seorang ibu demi anaknya, dia rela memperjuangkan anaknya. Ketika melahirkan seorang anak, seorang wanita rela mempertaruhkan antara hidup dan mati. Demi siapa? Demi anaknya. Begitupun dengan kita dulu, yang berjuang kemerdekaan, orang-orang tua kita. Yang berjuang sehingga kita kenal Islam juga orang-orang tua kita. Mereka yang riyadhah, mereka yang tirakat, mereka yang puasa, mereka yang tidak tidur, mereka yang susah payah. Mereka rela riyadhah, susah payah
Untuk siapa? Untuk kebahagiaan anak-anaknya. Maka terlalu sekali kalau anak-anak lupa kepada orang tuanya, apalagi sampai lupa mendoakan kepada orang tuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibu Hajar melihat anaknya menangis, nggak tega. Namanya seorang ibu. Maka Nabi Ibrahim dianggap sukses ngurusin keluarga. Lalu Siti Hajar ini, Ibu Hajar ini lari melihat anaknya menangis, naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa, lalu melihat ada air di Bukit Marwah, lari ke Bukit Marwah. Dari Marwah nggak kelihatan di Sofa ada air, lari ke Sofa. Dari Sofa lihat di Marwah, lari ke Marwah. Sampai diabadikan oleh Allah, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sofa Marwah adalah perilaku syiar-syiar Allah yang dilakukan oleh wanita yang memperjuangkan anaknya, riyadhah, tirakat untuk anaknya, sehingga Allah tugaskan kepada malaikat Jibril, Jibril keluarkan air dari kaki Ismail. Lalu memancarkah mata air dari kaki Ismail. Siti Hajar turun dari Bukit Marwah dan mengumpulkan air itu dikumpulkan dengan bahasa zam, 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 zam. Kita kenal dengan mata air Zam-Zam. Perjuangan seorang Ibu Hajar demi anaknya, demi keluarganya. Perjuangan seorang Ibrahim demi anaknya. Maka kesuksesan Nabi Ibrahim itu di dalam doanya selalu berdoa untuk keluarga. Apa doa Nabiullah Ibrahim? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabiullah Ibrahim selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami dan keturunan kami ini sebagai anak-anak dan keluarga yang soleh. Yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim bukan pengen pangkat jabatan yang tinggi. Yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim bukan harta yang banyak. Tetapi yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim pengen punya anak dan keturunan yang soleh. Mengapa? Sebab jikalau kita punya anak yang soleh, keturunan yang soleh, walaupun kita kurang soleh, maaf, walaupun orang tuanya kurang soleh, tapi anaknya jadi anak soleh, maka niscaya anaknya mampu mendorong orang tuanya bisa masuk ke dalam surga. Amin. Saya datang ke kuburan Nabi Musa. Ini waktunya nggak cukup kayaknya. Yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim hanya pingin punya anak yang soleh, keluarga yang soleh, keturunan yang soleh. Karena keluarga yang soleh itu nantinya akan bersambung bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai dengan di akhirat dan di jannahnya kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam Al-Qur'an dikatakan wa ala Imran innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Imran ini hadirin manusia biasa, tetapi pangkatnya bahkan namanya satu dijadikan sebagai nama Quran, nama surah di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Imran ini dianggap sukses ngurus keluarga. Bahkan cucunya Imran ini manusia biasa, Pak. Termasuk orang-orang yang soleh. Maka kita bisa saja, jika kita beramal soleh, berbuat soleh, pangkat kita bisa naik. Imran itu manusia biasa, bukan nabi, tetapi namanya disejajarkan dengan nama para nabi. Nama Imran disejajarkan dengan nama Ibrahim, bahkan dengan keluarganya. Nama Imran disejajarkan dengan nama Adam. Nama Imran disejajarkan dengan nama Nuh. Karena Imran ini adalah seorang yang selalu berdoa. Maka kunci pengen punya keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, sebagaimana keluarga pilih-pilihan Allah di dalam Al-Quran ini, kunci kita cuma satu. Kita selalu berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan anak-anak kami sebagai anak soleh, jadikan keluarga kami sebagai keluarga yang solehah. Kata Nabi, inna rabbukum hayyun karim. Tuhanmu itu maha pemalu, Allah itu maha pemalu. Maka Rasulullah Muhammad wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, Rasulullah Muhammad juga sangat pemalu. Tuhanmu itu sangat pemalu. Apa yang dimaksud dengan pemalu?
Allah itu sangat malu apabila ada hambanya yang siang hari ini sholat sunnah di masjid menunggu waktu Jumat. Aku malu, kata Allah, jikalau hambaku yang sholat lalu dia berdoa bermohon kepadaku. Aku malu di hari Jumat ini ada hamba-hambaku yang menangis meminta kepadaku. Aku malu, kata Allah, kalau aku tidak kabulkan doa-doanya. Amin. Allah malu kalau Allah tidak kabulkan doa-doa hambanya yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imran termasuk keluarga yang sukses ngurus keluarganya. Dari Imran punya istri namanya Hana, diabadikan di dalam Al-Quran. Hana dan Imran pengen punya anak sampai menadarkan, inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Tuhanku, aku pengen punya anak. Kalau aku punya anak, aku nadarkan anakku akan aku jadikan sebagai muharrar. Muharrar itu orang yang mau ngurusin masjid, orang yang mau menghidupkan masjid, bukan cuma membangun. Kadang-kadang masjid udah bagus, loh ini masjid udah bagus, apa masih perlu bantuan? Bukan hanya masjidnya yang bagus. Zaman sekarang masjid bagus-bagus semua, tapi kebanyakan isinya kosong. Maka menghidupkan masjid dengan kajian-kajian, majelis ilmu, itu termasuk muharrar, orang-orang yang menghidupkan masjid. Punya anak, wa inni sammaituha Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Punya anak wanita namanya Maryam. Maryam ini wanita suci, didoakan oleh orang tua yang luar biasa hebatnya. Wanita suci yang disucikan. Innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dari Maryam punya anak namanya Nabi Isa alaihi salam. Inilah keluarga-keluarga yang diberikan contoh teladan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada keluarga Nabi Adam, ada keluarganya Nabi Nuh, ada keluarga Ibrahim, ada keluarga Imran. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita sebagai keluarga yang soleh solehah. Amin. Allah jadikan dzurriatan thayyibah, keluarga yang baik. Rizki kita diberikan rizki yang berkah. Rumah tangga kita Allah jadikan sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh dapat curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.